Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa MAP TV yang dirahmati oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam menyampaikan tuntunan dan ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengajarkan tentang ibadah atau pengabdian semata-mata hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun di satu sisi yang lain, ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan ajaran yang sejalan dan tentunya selaras dengan kehidupan umat Islam di dalam berinteraksi sosial. Karena itulah, di dalam memahami ibadah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita selaku umat Islam tentunya tidak membatasi ibadah tersebut hanya sebatas dengan sholat saja, atau hanya dengan puasa saja, atau hanya dengan membaca Al-Quran saja. Namun lebih dari itu, semua sisi kehidupan kita, khususnya di dalam pergaulan kita dengan sesama, bisa jadi menjadi sebab kita mendapatkan peluang yang besar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah akhlakul karimah, berbudi pekerti luhur dan dalam interaksi sosial kita sesama umat manusia, terlebih khusus kepada sesama kita umat Islam. Dan yang lebih istimewa lagi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, orang tua kita, anak istri kita, kerabat kita, dan tetangga kita, serta orang-orang yang ada di lingkungan kita. Dan akhlakul karimah atau budi pekerti yang luhur ini, salah satu kuncinya atau salah satu hal yang paling utama di antaranya adalah dengan kita menata lisan kita saat kita berinteraksi dengan sesama. Karena itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu tuntunan kepada kita, bahwa kita selaku seorang muslim, selaku orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dalam hal ini keimanan tersebut tidak hanya diukur dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan, tetapi keimanan tersebut juga diukur dengan kemampuan kita menjaga akhlak budi pekerti yang luhur saat kita berinteraksi dengan sesama, yang dalam hal ini adalah menjaga ucapan kita. Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita perhatikan kata-kata ini, bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin akan Allah, percaya akan keberadaan Allah, percaya bahwa Allah yang akan membalas semua perbuatan-perbuatannya, wal yaumil akhir, dan juga beriman akan adanya hari akhir. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah itu ditunjukkan hanya dengan sekedar kita sholat saja, puasa saja, membaca Al-Quran saja? Ternyata tidak. Beliau menyatakan fal yakul khairan, maka hendaklah ia berbicara dengan pembicaraan yang baik, auli yasmud, kalau dia tidak bisa bicara dengan bicara yang baik, maka hendaklah dia diam. Karena itulah dalam sejarah kita perhatikan orang-orang yang saleh sebelum kita, dari kalangan para sahabat, kalangan para tabi'in yang merupakan murid-murid Nabi besar Muhammad dan juga umat beliau serta generasi-generasi setelahnya, mereka tidak hanya sukses di dalam ibadah mereka kepada Allah. Kita tahu bagaimana sholat mereka sedemikian luar biasa, banyaknya bacaan Al-Quran mereka luar biasa. Namun yang paling mencolok di dalam kehidupan pribadi mereka adalah budi pekerti mereka yang luhur, yang terlihat dari kemampuan mereka menjaga lisan. Karena itulah mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai seorang muslim yang sejati. Seperti yang beliau pernah sabdakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika saudara-saudaranya muslim yang lain aman, ya, tidak terganggu, tidak tersakiti, tidak tercederai oleh kejahatan lidahnya dan juga oleh kejahatan tangannya. Karena itulah, dalam hal ini tentunya kita selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengambil teladan, harus mengambil contoh yang baik dari mereka, para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in serta para orang-orang yang saleh sebelum kita. Dan yang dalam hal ini mereka tentunya merujuk kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kesalehan tersebut tidak hanya ditunjukkan dengan hanya semata-mata memperbanyak ibadah, tetapi kesalehan tersebut diantaranya juga ditunjuk dengan kesalehan mereka di dalam menjaga lisan, tidak berbicara kecuali yang baik-baik saja. Bicara yang baik berupa memberi nasihat, at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Kemudian juga al-amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar, memerintahkan kebaikan dan mencoba mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan ketika dirinya dihampiri oleh amarah, maka tidak ada yang keluar dari kata-katanya caci maki yang kemudian bisa menyakiti hati orang lain atau bisa membuat orang lain merasa tersinggung dan terluka. Namun kesemua yang ia lakukan, baik ia dalam keadaan emosi ataupun ia dalam keadaan tenang, tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali hanya khairan, kecuali hanya kebaikan. Dan ini tentunya tidak akan bisa dilakukan oleh seseorang kecuali orang tersebut adalah orang-orang yang mengikuti secara sempurna ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya dalam hal ini kita harus betul-betul menjaga lisan kita, terlebih lagi pada zaman yang penuh dengan pelbagai macam fitnah ini. Jangan sampai kita keselip lidah, jangan sampai kita akhirnya mengeluarkan satu pernyataan yang akan menjadi sesal bagi kita nanti di dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam pernyataan atau dalam tausiah singkat ini dapat menjadi renungan bagi kita kesemuanya, dan ke depan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, dengan mampu menjaga lisan kita dengan baik. Hadanallahu wa iyyakum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa anahum alaih, waffiqna lil khairi wa inna alaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.